Halo sahabat Bunda, selamat datang di channel kami. Di sini, kita akan berbagi cerita penuh emosi, mulai dari tawa hingga air mata. Dalam kisah-kisah yang terinspirasi dari pengalaman hidup nyata. Jangan lewatkan setiap cerita menyentuh yang akan membuat hati Anda terasa lebih hidup. Yuk, tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Saya doakan buat sahabat Bunda yang sudah like dan subscribe semoga selalu dilancarkan rezeki dan segala urusannya, amin ya robbal alamin. Mari kita mulai perjalanan penuh makna ini bersama. Selamat menikmati kisah-kisah yang kami sajikan. Pernikahanku dengan Raka sudah memasuki tahun ke-8. Awalnya, semuanya terasa sempurna. Aku menikah dengan pria yang sangat aku cintai, seorang yang tampan, perhatian, dan baik hati. Raka selalu membuatku merasa istimewa, setiap hari penuh dengan canda tawa, dan meskipun kami berasal dari latar belakang yang berbeda, cinta kami mengalahkan segalanya. Namun, seiring berjalannya waktu, aku mulai merasakan ada sesuatu yang mengganjal dalam hubungan kami. Sesuatu yang tidak bisa aku ungkapkan dengan mudah. Salah satu hal yang selalu aku rasakan adalah betapa kuatnya pengaruh Bu Kartini, ibu mertuaku, dalam kehidupan kami. Bu Kartini adalah seorang wanita yang kuat, namun juga sangat dominan. Sejak awal pernikahan, aku sudah bisa merasakan betapa ia sangat menginginkan perhatian penuh dari Raka. Tidak masalah jika itu mengorbankan perasaanku atau kebahagiaan kami berdua sebagai pasangan. Sebagai anak tunggal, Raka adalah satu-satunya orang yang ia miliki. Raka selalu memenuhi segala keinginan ibunya, bahkan terkadang lebih mendengarkan nasihat Bu Kartini daripada aku, istrinya sendiri. Aku mengerti bahwa ibu adalah sosok yang penting dalam kehidupan seorang anak, apalagi Raka yang sejak kecil hanya memiliki Bu Kartini setelah ayahnya meninggal dunia. Bu Kartini dan Raka selalu tampak sangat dekat. Hampir seperti dua sejoli yang tak terpisahkan. Seringkali, Raka mengorbankan waktunya untuk ibunya, bahkan saat aku berharap kami bisa menghabiskan waktu berdua. Namun, aku selalu berusaha sabar dan memahami, berharap suatu saat semuanya akan lebih baik. Namun, ada satu hal yang aku tidak pernah bayangkan sebelumnya. Sesuatu yang tidak pernah terlintas dalam pikiranku akan menjadi penghalang utama dalam pernikahan kami. Hal itu muncul ketika aku mulai memikirkan soal memiliki anak. Kami sudah menikah cukup lama, dan usia kami semakin bertambah. Aku dan Raka memang sudah membicarakan soal anak sebelumnya, namun pembicaraan itu selalu terhenti di tengah jalan, seperti ada ketegangan yang menghalangi. Suatu hari, aku memutuskan untuk menjalani program kehamilan. Aku merasa siap menjadi seorang ibu, dan aku yakin bahwa Raka juga menginginkannya. Aku sudah menyiapkan segala sesuatunya, mulai dari perawatan hingga pemeriksaan medis. Aku ingin memberikan yang terbaik bagi keluarga kecil kami. Namun, segalanya berubah ketika aku mengetahui bahwa Bu Kartini sudah mengetahui rencanaku. Pada suatu malam, aku sedang duduk di ruang makan menunggu Raka pulang kerja. Tiba-tiba, aku mendengar suara Bu Kartini yang terdengar cukup keras dari ruang tamu. Karena aku tidak ingin mengganggu, aku hanya mendengarkan percakapan mereka dari balik pintu. Apa? Lila ikut program hamil? Suara Bu Kartini terdengar sangat terkejut, bahkan sedikit marah. Aku terkejut mendengar pertanyaan itu dan segera menghentikan langkahku. Raka, kamu tidak boleh setuju dengan ini. Kalau Lila hamil, pengeluaranmu akan semakin besar. Apa kamu mau mengurangi jatah bulanan untuk ibu hanya untuk mengurus anak? Ingat, Nak, ibu ini tidak punya siapa-siapa lagi. Kamu satu-satunya yang bisa ibu andalkan. Suara Bu Kartini begitu lantang, seperti sedang mengancam Raka. Aku merasa terkejut dan sakit hati mendengar kalimat-kalimat itu. Apa maksudnya, Bu Kartini? Aku ingin memberikan kebahagiaan pada suamiku dengan memiliki anak, tetapi Bu Kartini malah menentang rencana kami. Lila, jangan lakukan itu. Ibu yang lebih membutuhkanmu, bukan anak itu. Kalau kamu punya anak, perhatian Raka akan terbagi. Ibu bisa kehilangan satu-satunya orang yang bisa aku andalkan. Kamu tahu itu kan? Bu Kartini melanjutkan lagi,
dan aku bisa mendengar betapa khawatirnya ia. Aku terdiam di tempatku. Tidak ada yang bisa kuucapkan untuk mengungkapkan betapa kecewanya aku mendengar kata-kata Bu Kartini. Apakah aku begitu tidak berarti dibandingkan dengan Bu Kartini? Apakah kebahagiaanku bersama Raka begitu sepele di matanya? Aku merasa terperangkap dalam sebuah hubungan yang bahkan tidak sepenuhnya menjadi milikku. Kemudian, aku mendengar suara Raka. Tapi, Bu, Lila ingin sekali punya anak. Aku tahu ini bukan hanya tentang biaya. Aku juga ingin punya anak. Suaranya terdengar ragu, seperti ia tidak yakin apakah itu cukup untuk meyakinkan ibunya. Tapi kamu juga harus tahu, Nak, kalau kamu mendukung keinginan Lila, Ibu tidak akan bisa mendapatkan bantuan lagi. Ibu sudah terlalu tua. Kamu tahu apa artinya itu, kan? Bu Kartini kembali berusaha meyakinkan Raka, kali ini dengan nada yang lebih lembut, tapi tetap penuh tekanan. Aku merasa seolah-olah Raka terjebak dalam dilema. Ia terjepit antara ibunya yang begitu bergantung padanya dan aku yang ingin membangun keluarga kecil kami. Aku ingin Raka bisa lebih tegas, bisa lebih berpihak padaku. Namun aku tahu, itu tidak mudah. Bu Kartini sudah lama mengajarkan Raka untuk selalu mendahulukan kepentingannya sendiri dan memenuhi setiap kebutuhannya. Bahkan jika itu berarti mengabaikan kepentingan orang lain. Aku tahu, pada akhirnya, Bu Kartini akan mendapatkan apa yang ia inginkan. Raka selalu mengutamakan ibunya. Dan aku hanya bisa menunggu dan berharap sesuatu akan berubah. Namun, beberapa hari setelah percakapan itu, aku mencoba untuk membuka pembicaraan dengan Raka. Aku ingin menjelaskan bahwa keinginanku untuk memiliki anak bukanlah sebuah ancaman, melainkan harapan untuk masa depan kami bersama. Mas, kenapa ibu sampai melarang kita punya anak? Bukankah anak adalah berkah? Lagi pula, kita sudah cukup mapan, Mas. Kenapa kita harus menunda lagi? Aku bertanya dengan hati-hati. Raka memutar matanya, menunduk, seolah-olah aku baru saja menyentuh bagian yang paling sensitif baginya. Lila, ini bukan soal uang atau mampu tidak mampu. Ibu hanya khawatir jika aku tidak bisa memenuhi semua kebutuhannya. Aku tidak ingin ibu merasa kehilangan aku. Suaranya terdengar penuh rasa bersalah, seolah ia sedang mempertanggungjawabkan sesuatu yang besar. Tapi, Mas, kita sudah menikah sekian lama. Aku juga ingin membangun keluarga kita, bukan hanya menuruti keinginan ibu terus-menerus. Aku ingin anak kita, Mas. Aku bisa merasakan sedikit emosi dalam suaraku. Raka tetap diam. Dia menatapku, namun matanya kosong. Aku bisa merasakan bahwa dia bukan sedang melihatku, tetapi sedang berusaha mengatasi perasaannya yang terbelah. Aku tahu ini bukan mudah baginya. Tetapi aku merasa terabaikan dan tidak dihargai. Hari demi hari berlalu dengan keheningan yang membekap. Aku semakin merasa diabaikan dalam pernikahan ini. Setiap kali aku mengajukan pembicaraan soal anak, Raka selalu menghindar. Tidak ada keputusan yang jelas. Kami seakan terjebak dalam lingkaran ketidakpastian. Aku berusaha untuk bersabar, namun hatiku semakin tergerus oleh ketegangan ini. Aku merasa terperangkap antara dua dunia. Dunia yang aku inginkan, yaitu menjadi ibu dari anak-anak kami, dan dunia yang Raka pilih, yaitu dunia di mana Bu Kartini selalu menjadi yang utama. Namun, pada suatu malam, aku merasa sudah cukup. Aku tidak bisa lagi hanya diam dan menunggu keputusan Raka yang tidak pernah datang. Aku memutuskan untuk menghadapi Bu Kartini, meskipun aku tahu itu tidak akan mudah. Pagi itu, aku memutuskan untuk berbicara langsung dengan Bu Kartini. Aku tahu, ini bukanlah keputusan yang mudah, dan aku harus siap menghadapi konsekuensinya. Selama ini, aku selalu mengalah dan memilih untuk menahan perasaanku. Namun, aku merasa sudah tidak bisa lagi hidup dalam bayang-bayang ketakutan dan rasa tidak dihargai. Aku ingin tahu, apa yang sebenarnya ada di pikiran Bu Kartini dan mengapa ia begitu menentang keinginanku untuk memiliki anak. Raka sudah berangkat kerja lebih awal pagi itu. Jadi aku memutuskan untuk pergi ke rumah Bu Kartini tanpa menunggu dia pulang. Aku tahu Bu Kartini biasanya menghabiskan pagi di ruang tamu, membaca koran dan menyeduh teh favoritnya. Saat aku tiba di rumah,
Aku disambut oleh pelayan yang sudah lama bekerja di sana dan memberitahuku bahwa Bu Kartini sedang duduk di teras belakang. Aku mengambil napas dalam-dalam dan melangkah pelan menuju teras belakang. Bu Kartini sedang duduk di kursi rotan, memandangi halaman yang luas dengan ekspresi serius di wajahnya. Ketika aku mendekat, ia menoleh, dan senyum kecil muncul di bibirnya. "Oh, Lila, ada apa, Nak?" Suaranya terdengar ramah, tetapi aku tahu ada sesuatu yang tersembunyi di balik keramahan itu. Aku duduk di kursi di sebelahnya, mencoba menenangkan diri. "Bu, ada yang ingin aku bicarakan dengan Ibu." Bu Kartini mengangkat alisnya, terlihat sedikit terkejut. "Apa itu, Nak? Bukankah kamu sudah bahagia? Kalau masalah rumah tangga, kamu bisa bicara pada Raka, kan?" Aku menggigit bibir, sedikit tertekan. Ini saat yang krusial. "Bu, aku ingin punya anak. Aku ingin membangun keluarga dengan Raka, memiliki anak-anak yang bisa kami rawat bersama. Aku yakin Raka juga menginginkannya." Sejenak, Bu Kartini terdiam. Tatapannya yang biasanya penuh kasih, kali ini tampak tajam. "Lila, kamu tahu betul, kan, kondisi keluarga kita? Kalau kamu punya anak, pengeluaran Raka akan semakin besar. Kita sudah terbiasa dengan keadaan seperti ini. Ibu sudah tua, kamu tahu itu, kan? Raka satu-satunya orang yang bisa diandalkan. Jangan sampai dia kehilangan tanggung jawabnya terhadap ibu hanya karena keinginanmu yang satu itu." Aku terdiam sejenak. Kata-kata Bu Kartini menyentuh hatiku dengan keras. Bagaimana bisa ia berpikir seperti itu? Mengapa ia tidak melihat bahwa keinginanku untuk memiliki anak adalah bagian dari kebahagiaan kami sebagai pasangan suami istri? Mengapa semua harus berputar hanya tentang dirinya? Aku mencoba untuk menenangkan diri dan menjelaskan lebih lanjut. "Ibu, aku mengerti bahwa Raka sangat penting bagi ibu, dan aku tidak akan mengabaikan itu. Tapi aku juga punya hak untuk bahagia. Aku ingin anak-anak kita. Bu, aku ingin merasa menjadi ibu. Dan aku tahu Raka ingin itu juga. Kita sudah menikah lama, dan kita sudah siap untuk tahap berikutnya dalam hidup kita." Bu Kartini tersenyum tipis, tetapi aku bisa melihat matanya yang mulai berkaca-kaca. "Lila, aku juga ingin melihat kamu bahagia. Tapi kalau kamu punya anak, kamu tahu apa artinya itu? Kamu akan mendapat perhatian lebih dari Raka, dan aku takut kehilangan perhatian itu. Kamu tahu betapa aku bergantung padanya." Aku menghela napas, merasa seolah-olah ada beban berat yang menekan dadaku. "Bu, aku tidak ingin merebut Raka darimu. Aku tahu ibu sangat mencintainya, dan aku menghargai itu. Tapi aku juga ingin menjadi bagian dari kehidupan Raka yang lebih besar. Aku ingin kita menjadi keluarga utuh, bukan hanya aku dan Raka saja, tapi juga anak-anak yang akan kami besarkan bersama." Silence menenggelamkan kami dalam percakapan yang terasa lebih panjang daripada yang sebenarnya. Bu Kartini mengalihkan pandangannya ke halaman belakang, seolah-olah memikirkan sesuatu yang jauh. Aku bisa melihat keraguan di matanya, keraguan yang selama ini ia sembunyikan dariku. "Aku tidak tahu, Lila," katanya akhirnya dengan suara rendah. "Aku tidak ingin Raka melupakan ibunya. Aku tidak ingin merasa sendirian. Kalau kamu punya anak, aku takut kamu akan mengabaikan ibuku, mengabaikan segala yang telah kulakukan untukmu dan untuk pernikahan ini." Aku menggenggam tangannya, mencoba memberikan ketenangan yang tidak aku rasakan. "Bu, aku akan selalu menghargai dan menghormati ibu. Kamu adalah bagian penting dalam hidup kami, dan aku tidak akan pernah mengabaikan itu. Tapi aku juga ingin kamu melihat bahwa aku dan Raka memiliki hak untuk membangun keluarga kami sendiri. Itu bukan berarti kami akan meninggalkan ibu. Kami ingin memberikan perhatian yang sama kepada semua orang yang kami cintai, termasuk ibu." Sekali lagi, Bu Kartini terdiam. Wajahnya tampak penuh pertimbangan, seolah ia sedang berjuang dengan dirinya sendiri untuk menerima kenyataan baru yang aku tawarkan. Aku bisa merasakan ada sisi lembut di dalam dirinya yang mulai menyadari bahwa mungkin aku tidak sepenuhnya salah dalam keinginanku. Namun, saat itu juga, sebuah suara muncul dari balik pintu.
Raka muncul dengan wajah cemas. Tampaknya baru saja pulang dari kantor. Ada apa ini? Kenapa ibu terlihat seperti itu? Ia bertanya dengan nada khawatir. Aku menatap Raka, merasa perasaan ini sudah tidak bisa aku simpan lagi. Mas, aku hanya ingin menjelaskan bahwa aku ingin punya anak. Aku ingin kita menjadi keluarga yang lebih besar, bukan hanya kita berdua. Raka menunduk, dan aku bisa melihat kerutan di dahi Raka, tanda bahwa dia bingung dan terjepit antara dua orang yang sangat ia cintai. Bu Kartini melihat Raka dengan tatapan penuh kecemasan, tetapi aku bisa melihat ada sedikit penyesalan di matanya. Aku mencoba meyakinkan Raka. Mas, aku ingin anak, tapi aku juga ingin tahu, apakah kamu bisa menyeimbangkan perhatianmu untuk kita berdua, aku dan ibu, tanpa merasa tertekan? Apakah kamu bisa melakukannya? Raka diam sejenak, menarik napas panjang. Lila, aku sangat mencintaimu. Tapi aku juga sangat mencintai ibu. Aku tahu ini tidak mudah, dan aku akan berusaha untuk menyeimbangkan semuanya. Aku akan berbicara dengan ibu tentang ini. Aku hanya bisa berharap bahwa kali ini, Raka benar-benar bisa mengambil keputusan yang adil, keputusan yang bisa membawa kebahagiaan untuk kami bertiga. Minggu-minggu setelah percakapan kami di teras belakang rumah Bu Kartini, kehidupan kami mulai berjalan seperti biasa. Aku dan Raka mencoba menjalani hari-hari dengan normal meskipun ketegangan itu masih ada. Bu Kartini, yang tinggal bersama kami, tetap berusaha terlihat tenang, meskipun aku bisa merasakan kecemasannya yang semakin hari semakin jelas. Ia belum menerima sepenuhnya keputusan kami untuk memiliki anak, meskipun ia mencoba menahannya. Namun, hidup tak selalu berjalan mulus. Suatu hari, Raka pulang dengan wajah muram, membawa kabar yang membuat jantungku terasa sesak. Ada kabar buruk, Lila, kata Raka, suara rendah dan berat. Perusahaan tempatku bekerja terpaksa memotong gaji semua karyawan. Aku menatapnya, merasakan kegelisahan yang mulai merayapi perasaanku. Berapa besar pemotongannya, Mas? Tanyaku, khawatir. Raka menghela napas dalam-dalam. Aku kena potongan 20%. Itu berarti gaji bulananku bakal berkurang cukup banyak. Selain itu, aku juga harus memotong beberapa pengeluaran lain, termasuk uang bulanan untuk ibu. Aku terdiam mendengar penjelasan Raka. Aku tahu betul bagaimana Bu Kartini sangat bergantung pada uang bulanan yang biasa diberikan oleh Raka. Mengurangi jumlah tersebut tentu akan membuatnya merasa tertekan, apalagi mengingat ia tinggal bersama kami. Hari itu, kami duduk di ruang keluarga, dan Bu Kartini sedang menonton televisi di ruang tamu. Aku bisa merasakan ketegangan yang semakin meningkat ketika Raka melangkah menuju ruang tamu. Bu Kartini menatapnya, dan aku tahu ia bisa merasakan ada yang tidak beres. Raka duduk di sebelahnya dengan wajah tegang. Bu, ada yang perlu dibicarakan, katanya, suara sedikit gemetar. Bu Kartini menoleh dengan ekspresi bingung. Ada apa, Raka? Tanyanya, tanpa menyadari apa yang akan datang. Perusahaan tempat aku bekerja terpaksa memotong gaji karyawan. Aku dapat potongan 20%, Bu, kata Raka pelan. Matanya tidak berani menatap ibunya. Aku bisa melihat perubahan ekspresi Bu Kartini seketika. Wajahnya berubah cemas, dan ia langsung memandang Raka dengan mata penuh ketegangan. Apa? Potongan 20%? Kamu pasti bercanda, kan? Suaranya sedikit meninggi, dan aku bisa merasakan ketegangan yang mulai mengisi udara. Raka menunduk, memijat pelipisnya. Aku tidak bercanda, Bu. Ini keputusan perusahaan, dan aku nggak bisa menghindari itu. Gaji bulan ini akan berkurang, dan itu berpengaruh juga pada uang bulanan untuk ibu. Ada keheningan yang sangat panjang setelah kata-kata itu keluar dari mulut Raka. Bu Kartini menatap kami berdua dengan mata yang mulai berkaca-kaca, dan aku bisa merasakan perasaan kecewa yang mulai muncul di dalam dirinya. Jadi, uang bulanan untuk ibu akan berkurang, ya? Tanya Bu Kartini, nadanya penuh ketidakpercayaan. Apa kamu tahu betapa sulitnya bagi ibu untuk hidup tanpa bantuanmu, Raka? Sejak ayahmu meninggal, aku hanya mengandalkan kamu.
Apa kamu ingin membuat hidupku lebih susah lagi? Aku merasa hatiku teriris mendengar kata-kata Bu Kartini. Aku tahu betapa pentingnya uang bulanan itu baginya, mengingat dia tinggal bersama kami dan tidak bekerja lagi. Tetapi, aku juga tahu bahwa Raka terjebak dalam situasi yang sulit dan tidak bisa berbuat banyak. Raka menelan ludah, tampak sangat terbebani. Bu, aku nggak bisa berbuat banyak. Aku nggak ingin mengurangi apa-apa yang selama ini aku beri. Tetapi keadaan di perusahaan ini sangat buruk, Bu. Kami harus menyesuaikan diri. Namun, Bu Kartini tidak bisa menerima penjelasan itu. Ia berdiri dari tempat duduknya, berjalan ke arah jendela, dan memandang keluar dengan tatapan kosong. Kamu sudah menikah, Raka. Kamu punya istri, dan mungkin suatu saat nanti punya anak. Tapi kamu tetap harus ingat siapa yang selalu ada untukmu. Jangan sampai kamu melupakan ibu begitu saja hanya karena istrimu, ujarnya, suara penuh penekanan. Aku bisa merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Apa yang seharusnya menjadi masalah pekerjaan kini berubah menjadi masalah pribadi yang jauh lebih besar. Bu Kartini jelas merasa takut kehilangan perhatian dan dukungan Raka, apalagi dengan ancaman bahwa suatu hari nanti, kami mungkin memiliki anak dan lebih memprioritaskan keluarga kecil kami. Aku mencoba berbicara dengan tenang, berusaha menenangkan situasi yang semakin panas. Bu, kita tidak bermaksud mengurangi perhatian pada ibu. Kami hanya ingin memiliki keluarga kami sendiri. Kami akan tetap membantu ibu, tetapi kami juga harus memikirkan masa depan kami. Namun, kata-kata itu tidak bisa meredakan kemarahan Bu Kartini. Kamu pikir mudah untuk menerima kenyataan ini, Lila? Kamu pikir kalau kamu punya anak, semuanya akan berjalan mulus tanpa ada pengorbanan? Jangan harap kamu bisa menyuruh Raka untuk melupakan ibunya, kata Bu Kartini, suaranya bergetar dengan kemarahan yang tertahan. Aku terdiam, merasa perasaan kami berdua terkoyak oleh situasi ini. Raka, yang seharusnya bisa menenangkan Bu Kartini, malah terjebak dalam dilema besar. Bu Kartini yang semakin merasa terancam dan merasa bahwa Raka akan melupakan dirinya begitu saja. Semua perasaan itu menumpuk, menciptakan jurang yang semakin lebar antara mereka. Aku akan ke kamarku, kata Bu Kartini tiba-tiba, berjalan menuju tangga dengan langkah cepat, seolah menghindari percakapan lebih lanjut. Aku dan Raka hanya saling memandang, tanpa kata. Ketegangan antara kami berdua semakin terasa. Sementara aku merasa bingung harus bertindak seperti apa. Kami tinggal satu rumah, dan harus berhadapan dengan kenyataan bahwa hidup kami tidak akan pernah sesederhana yang kami harapkan. Raka akhirnya menatapku dengan lelah. Lila, aku nggak tahu harus bagaimana. Aku ingin membuatmu bahagia, tapi aku juga nggak bisa melihat ibu begitu cemas. Aku buntu. Aku menghela napas, meraih tangannya dengan lembut. Kita akan cari jalan keluar bersama, Mas. Kita harus lebih kuat dari ini. Namun, di dalam hatiku, ada rasa takut yang semakin besar. Jika sekarang saja Bu Kartini sudah merasa kehilangan perhatian, bagaimana jika kami memiliki anak nanti? Apakah kami akan terus terjebak dalam situasi ini? Tidak pernah bisa bebas untuk membangun keluarga kami sendiri? Hari itu, aku diundang oleh beberapa teman dekatku untuk berkumpul di rumah salah satu dari mereka. Kami semua sudah menikah, dan sebagian besar sudah memiliki anak. Aku tahu pertemuan ini akan menyenangkan, tetapi entah mengapa, aku merasa sedikit cemas. Aku tahu teman-temanku pasti akan menanyakan hal yang sama, seperti yang selalu mereka lakukan setiap kali kami bertemu. Kenapa aku dan Raka belum punya anak? Setelah beberapa jam berbincang, tertawa, dan berbagi cerita, topik itu pun muncul tanpa bisa dihindari. Lila, kok kamu belum hamil juga sih? Tanya Dina, salah satu temanku yang baru saja melahirkan anak kedua. Padahal kamu sudah menikah cukup lama, kan? Pasti seru kalau punya anak. Bisa ikut-ikutan sibuk ngurus anak seperti kita. Teman-temanku yang lain mengangguk setuju. Beberapa dari mereka menyambung. Iya, Lila. Usia kalian kan sudah cukup matang. Jangan-jangan kamu nggak mau punya anak ya? Aku hanya tersenyum, berusaha menjaga ketenangan. Ah, belum saatnya saja, kok.
Jawabku sambil tertawa ringan. Meskipun hati ini terasa seperti ditusuk perlahan. Pertanyaan itu bukan kali pertama aku dengar. Dan aku tahu, meskipun mereka bertanya dengan niat baik, itu tetap membuatku merasa seperti ada yang kurang dalam hidupku. Kenapa nggak coba usaha lebih keras? Kamu kan dokter, pasti tahu cara-caranya. Ucap Wina, yang anak pertamanya sudah masuk TK. Semua teman-temanku tertawa kecil. Tetapi aku hanya bisa tersenyum kaku. Kita tahu kamu pasti punya alasan, Lila. Tapi kalau kamu tanya kami, punya anak itu luar biasa banget. Tambah Dina, sambil menatap anaknya yang sedang bermain di pojok ruang tamu. Aku merasa sedikit tertekan. Setiap kali topik anak muncul, ada perasaan campur aduk yang muncul di dalam diri. Aku tak bisa memberitahu mereka apa yang sebenarnya terjadi di balik layar kehidupan rumah tanggaku. Mereka tidak tahu betapa kerasnya aku berjuang untuk bisa hamil, dan betapa beratnya tekanan yang datang, baik dari dalam diri maupun dari luar. Aku hanya bisa tersenyum, berusaha terlihat seperti orang yang baik-baik saja, meskipun sebenarnya aku merasa semakin tenggelam dalam perasaan cemas yang tidak terucapkan. Tak lama setelah pertemuan itu, aku pulang ke rumah dengan hati yang terasa lebih berat dari sebelumnya. Semua pertanyaan teman-temanku terus terngiang-ngiang di kepala. Kenapa aku belum punya anak? Apa yang salah dengan hidup kami? Mengapa aku harus menunggu lebih lama lagi? Semua itu membuat pikiranku semakin kacau. Sesampainya di rumah, aku langsung menuju ke ruang keluarga di mana Raka sedang duduk di sofa sambil menonton TV. Aku merasa perlu bercerita tentang apa yang baru saja terjadi agar sedikit lega. Meskipun aku tahu bahwa percakapan ini mungkin tidak akan menyelesaikan apa-apa. Aku duduk di sampingnya. Menghela napas panjang. Mas, kataku pelan. Mataku menatap Raka yang hanya menyambar remote dan mengganti saluran. Tadi di pertemuan teman-teman, mereka nanya-nanya tentang kenapa kita belum punya anak. Raka menoleh sekilas ke arahku. Matanya tetap terpaku pada layar TV. Oh, begitu ya? Jawabnya, suaranya datar, tidak menunjukkan reaksi khusus. Aku terdiam sejenak. Merasa sedikit kecewa dengan jawabannya. Tidak ada rasa empati, tidak ada kepedulian lebih, hanya reaksi biasa saja. Aku tahu dia bukan orang yang suka menunjukkan banyak perasaan, tetapi kadang aku berharap dia bisa lebih mengerti. Iya, mereka nanya terus tentang kenapa kita nggak punya anak. Rasanya agak berat juga, Mas, kataku, berusaha menahan air mata yang hampir menetes. Raka tetap duduk dengan tenang. Tidak ada perubahan ekspresi di wajahnya. Ya, gitu deh. Kalau memang belum saatnya, ya nggak bisa dipaksain. Jawabnya dengan nada yang sama sekali tidak terdengar peduli. Aku menarik napas dalam-dalam, menahan perasaan yang semakin meluap. Tapi aku merasa tertekan. Mas, setiap kali mereka tanya, rasanya aku kayak nggak cukup, nggak lengkap. Mereka nggak tahu apa yang sebenarnya kita hadapi. Raka menatapku dengan sejenak, tetapi pandangannya cepat kembali ke TV. Mungkin mereka cuma peduli sama kamu, Lila. Tapi ya itu kan keputusan kita. Kapan kita punya anak? Nggak usah terlalu dipikirin, jawabnya, seolah menenangkan aku, tetapi nada suaranya tetap datar dan tidak menggambarkan keprihatinan. Aku merasakan sebuah jurang pemisah yang semakin lebar antara kami. Aku mengerti bahwa dia mungkin merasa tidak perlu terbebani dengan semua pertanyaan itu, tetapi aku berharap dia bisa lebih mengerti perasaanku. Aku merasa terabaikan, seolah perasaan dan keinginanku tidak cukup penting untuknya. Mas, aku butuh kamu di sini. Butuh kamu buat dengerin aku, bukan cuma bilang, ya, atau, enggak. Aku butuh kamu ngerti apa yang aku rasain, kataku. Suara mulai sedikit bergetar. Raka akhirnya menoleh ke arahku, namun hanya tersenyum tipis. Aku ngerti kok, Lila. Tapi kita nggak bisa mikirin orang lain terus, kan? Kita harus fokus sama hidup kita. Aku menatapnya dengan perasaan campur aduk, merasa lelah. Aku tahu dia tidak bermaksud menyakiti hatiku, tetapi kata-katanya justru semakin menambah jarak di antara kami. Aku berharap kami bisa lebih saling mengerti, terutama di saat-saat seperti ini. Namun, aku merasa semakin sendirian, terjebak dalam keheningan yang semakin dalam.
Ya, mungkin kamu benar, jawabku pelan, merasa tidak tahu lagi harus berkata apa. Aku hanya berharap bahwa suatu saat nanti, Raka bisa lebih memahami perasaanku dan kita bisa bersama-sama mencari jalan keluar dari semua ini. Hari-hari berlalu, dan meskipun aku mencoba untuk menjalani hidup seperti biasa, perasaan cemas dan tertekan itu tidak juga hilang. Keputusan untuk tidak memiliki anak seolah menjadi hal yang tak bisa dihindari, meskipun setiap hari hatiku semakin merasa terkekang. Aku merasa seperti ada sesuatu yang hilang dalam hidupku, sesuatu yang sangat aku inginkan. Seorang anak. Namun, meskipun aku menginginkan hal itu dengan sepenuh hati, kenyataannya jauh lebih rumit. Aku ingat, beberapa hari yang lalu, aku mendapat telepon dari ibuku yang tinggal di kampung. Biasanya, percakapan kami menyenangkan, tetapi kali ini aku tahu topik yang akan muncul. Ibu selalu menanyakan hal yang sama setiap kali kami berbicara, meskipun aku sudah berulang kali memberi jawaban yang sama. Lila, kenapa sampai sekarang belum punya anak? Kapan kalian punya anak? Kita semua sudah menunggu, loh. Suara ibu yang penuh harap itu membuat hatiku semakin sesak. Aku mencoba menjawab dengan nada santai, meskipun hati ini terasa begitu tertekan. Ah, Bu, nanti juga ada. Mungkin belum saatnya saja, kataku sambil tersenyum, mencoba terdengar lebih tenang dari yang sebenarnya. Aku tak ingin ibuku khawatir. Meskipun aku tahu betul bahwa dia merasa kecewa dan khawatir dengan keadaan kami. Ia ingin sekali punya cucu, dan aku tahu dia merasa sudah cukup lama menunggu. Jangan terlalu lama. Ya, Nak, sudah cukup usia kalian. Masa sih nggak ada rezeki? Suara ibu tetap terdengar lembut, namun penuh harapan. Aku hanya bisa mengangguk, meskipun dalam hati, aku merasa semakin terpojok. Ibu tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik layar hidup kami. Tidak ada yang tahu bahwa semua ini bukanlah keputusanku sepenuhnya. Itu semua berawal dari tuntutan Bu Kartini yang tinggal bersama kami. Setelah telepon itu, aku hanya bisa termenung. Begitu banyak orang yang bertanya, memberi harapan, dan menganggap semuanya bisa berjalan dengan mudah. Tapi kenyataannya, aku terjebak dalam dilema yang tidak bisa aku ceritakan pada siapapun. Keinginanku untuk memiliki anak semakin kuat, tetapi di sisi lain, ada tekanan yang terus-menerus datang dari pihak keluarga Raka yang membuatku merasa tidak berdaya. Aku memikirkan ibuku yang selalu menanyakan hal yang sama, meskipun aku sudah berusaha menjelaskan bahwa kami masih mencoba. Tetapi bukan karena kami belum menginginkannya, melainkan ada pihak lain yang sangat mempengaruhi keputusan kami. Bu Kartini, yang sudah cukup tua dan bergantung pada Raka untuk segala kebutuhan hidupnya, tidak pernah setuju jika kami memiliki anak. Bagi Bu Kartini, uang yang diberikan oleh Raka setiap bulan adalah segalanya. Dan jika kami memiliki anak, tentu saja itu akan mengurangi uang bulanan yang Raka kirimkan kepadanya. Bu Kartini takut kehilangan jatah tersebut. Aku menunduk, menatap tangan yang terlipat di depan dadaku. Keinginanku untuk memiliki anak sudah ada sejak lama, bahkan sebelum aku menikah. Aku ingin merasakan kebahagiaan menjadi seorang ibu, mengasuh anak, dan melihatnya tumbuh menjadi pribadi yang baik. Namun, kenyataan yang ada tidak seindah harapan. Setiap kali aku berpikir tentang masa depan, bayangan tentang seorang anak yang ada di pelukanku terasa begitu jauh, seperti mimpi yang tak bisa aku raih. Aku kembali teringat pada percakapan dengan suamiku yang terasa begitu datar. Raka tidak mengerti betapa pentingnya hal ini bagiku. Dia tidak tahu betapa beratnya perasaan ini. Aku merasa seperti terjebak dalam dua dunia yang saling berbenturan, keinginanku untuk menjadi ibu, dan kenyataan bahwa aku harus mengikuti kehendak Bu Kartini. Setiap kali aku mencoba membuka pembicaraan tentang hal ini, Raka hanya memberi jawaban yang terkesan menghindar. Dia lebih memilih untuk tidak membicarakannya lebih jauh. Aku ingat beberapa malam lalu, setelah pembicaraan dengan ibu, aku kembali berbicara dengan Raka di ruang tamu. Aku berusaha berbicara lebih terbuka. Mas, aku nggak tahu lagi harus gimana. Aku ingin punya anak. Kamu tahu kan? Tapi semakin aku mencoba bicara, kamu selalu menghindar. Aku nggak bisa terus-terusan seperti ini, kataku dengan nada yang sedikit menggetar.
Raka menatapku dengan tatapan yang sulit dibaca. Lila, kita sudah pernah bahas ini, kan? Jangan terlalu dipikirkan. Kalau memang sudah saatnya, ya pasti ada. Toh, kamu juga tahu keadaan kita. Jawabnya, suaranya tidak menunjukkan perubahan sama sekali. Aku merasa semakin tertekan. Aku nggak tahu apa yang kamu rasakan, Mas. Aku cuma ingin anak kita bisa ada, dan kita bisa merasakannya bersama-sama. Tapi, aku tahu kamu juga terjebak dalam situasi yang sama, kan? Kataku, berusaha mengungkapkan apa yang selama ini terpendam di dalam hati. Raka diam, tidak menjawab. Aku merasa semakin terpojok. Aku tahu dia tidak ingin membahasnya lebih lanjut. Tetapi aku juga tidak bisa menahan perasaan ini lebih lama lagi. Hari-hari berlalu dengan penuh kecemasan yang semakin meningkat. Tubuhku terasa semakin lemas, dan perasaan mual tak kunjung hilang. Setiap pagi, aku terbangun dengan rasa pusing dan kelelahan yang luar biasa. Aku mulai merasa ada yang aneh dengan tubuhku, namun aku berusaha untuk tidak terlalu memperhatikan hal tersebut. Mungkin itu hanya kelelahan atau stres yang aku alami akibat masalah yang terus datang. Namun, satu hal yang tak bisa aku abaikan adalah telatnya haidku. Sudah beberapa minggu sejak periode terakhirku, dan aku mulai merasa semakin cemas. Aku berusaha menenangkan diri dan berpikir bahwa ini mungkin hanya masalah hormon atau stres. Tetapi semakin lama aku merasa semakin tertekan. Hari itu, seperti biasanya, aku sedang duduk di ruang tamu, merasa pusing dan mual. Tiba-tiba, Bu Kartini masuk dan melihatku yang sedang memegangi perut, dengan wajah pucat dan wajah yang menunjukkan ketidaknyamanan. Ia menatapku dengan tatapan yang tajam, seakan merasakan ada yang tidak beres. Lila, kamu kenapa? Kau terlihat sangat lemas dan mual. Tanyanya dengan nada cemas. Aku terdiam sejenak, tidak tahu harus berkata apa. Tapi tiba-tiba, dia mengajukan pertanyaan yang membuat darahku berdesir. Apa kamu hamil, Lila? Tanyanya. Tatapan matanya penuh curiga. Aku terkejut mendengarnya. Sebelumnya, aku belum pernah berpikir tentang hal itu. Namun kata-kata Bu Kartini seolah membangkitkan kesadaran dalam diriku. Aku teringat bahwa aku sudah telat haid selama beberapa minggu, sesuatu yang tidak pernah aku alami sebelumnya. Aku mencoba menenangkan diri, tetapi rasa cemas mulai merayap. Dengan tergesa-gesa, aku beranjak dari tempat duduk dan menuju apotek terdekat. Di sana, aku membeli tes kehamilan. Aku merasakan jantungku berdebar kencang. Tidak tahu apa yang akan kutemui setelah tes ini. Aku tahu ini mungkin bisa mengubah segalanya. Sesampainya di rumah, aku langsung masuk ke kamar mandi dan melakukan tes kehamilan. Aku menunggu beberapa menit dengan cemas, hingga akhirnya hasil tes itu muncul. 2 garis merah yang jelas menunjukkan hasil positif. Aku terkejut, tetapi juga merasa lega. Aku akhirnya tahu jawabannya. Aku hamil. Dengan hati yang berdebar-debar, aku keluar dari kamar mandi dan langsung menemui Raka, yang baru saja pulang dari kerja. Wajahnya yang lelah seketika berubah ketika melihat ekspresi cemas di wajahku. Aku langsung memberitahunya. Mas, aku hamil. Kataku, suara sedikit bergetar. Aku baru saja cek, dan hasilnya positif. Raka terdiam sejenak, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja aku katakan. Kamu serius? Tanyanya, masih terlihat bingung. Bu Kartini, yang mendengar percakapan kami, langsung muncul dari ruang tamu dan mendekat. Wajahnya berubah menjadi serius. Apa? Kamu hamil? Tanyanya, dengan suara yang terdengar kaget, namun juga sedikit marah. Kenapa bisa sampai hamil? Lila? Kenapa tidak bisa menunggu lebih lama lagi? Ini akan menjadi masalah besar bagi kita. Lanjut Bu Kartini dengan nada yang penuh kekhawatiran. Aku terkejut mendengar reaksi Bu Kartini. Ia langsung menyalahkanku tanpa memberi kesempatan untuk menjelaskan. Ibu, aku tidak berniat seperti ini. Ini terjadi karena kami berdua saling mencintai dan ingin membangun keluarga. Jawabku dengan suara pelan, berusaha menjelaskan tanpa menambah ketegangan. Namun, Bu Kartini tidak bisa menerima penjelasanku. Kamu tahu kan, Lila, kalau kami tidak siap untuk menambah beban di keluarga ini,
Apalagi kalau kamu sudah hamil. Pasti akan mengurangi uang bulanan yang Raka kirimkan untukku. Itu akan mengganggu semuanya. Ujar Bu Kartini dengan nada yang semakin tinggi. Aku merasa terpojok. Namun aku tidak bisa membiarkan hal ini terus berlarut-larut. Ibu, saya tahu kamu khawatir. Tapi ini adalah keputusan kami. Raka dan saya ingin memiliki anak. Dan kami sudah siap untuk menjalani semuanya. Jawabku dengan tegas. Di sisi lain, Raka terlihat kebingungan. Aku bisa melihat bahwa dia juga terjebak dalam dilema. Di satu sisi, dia ingin menjadi ayah, tetapi di sisi lain, dia merasa terikat dengan ibunya dan tidak ingin mengecewakannya. Aku bisa melihat ada rasa cemas yang besar di wajahnya. Lila, aku nggak tahu harus bagaimana. Aku ingin jadi ayah. Aku ingin kita punya anak. Tapi ibu juga butuh aku. Aku nggak bisa begitu saja mengabaikan ibuku, kata Raka dengan nada yang penuh keraguan. Aku menatapnya dengan mata yang penuh harapan. Raka, ini bukan hanya tentang ibumu. Ini tentang kita berdua. Ini tentang keluarga yang ingin kita bangun bersama. Aku tahu ini sulit, tapi kita harus bisa memutuskan dengan bijak. Namun, Bu Kartini tetap tidak bisa menerima kenyataan ini dengan lapang dada. Aku nggak peduli dengan rencana kalian. Lila, kalau kamu hamil, itu berarti kamu sudah mengambil keputusan besar tanpa memikirkan akibatnya. Raka harus tetap memberi uang bulanan untukku, dan kamu tahu itu. Katanya dengan tegas, seolah tidak ingin memberikan ruang bagi Raka untuk mengambil keputusan sendiri. Aku merasa semakin tertekan. Di satu sisi, aku ingin mempertahankan kehamilan ini, tetapi di sisi lain, aku juga ingin agar suamiku dan ibunya tidak terus saling bertikai. Keadaan semakin sulit. Dan aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Raka berdiri terpaku. Kebingungannya semakin jelas terlihat di wajahnya. Aku nggak tahu apa yang harus dilakukan. Lila, aku ingin menjadi ayah. Tapi aku juga nggak bisa begitu saja mengabaikan ibuku. Ini semua terlalu rumit. Katanya dengan suara lemah. Aku tahu bahwa saat itu, kami berdua terjebak dalam situasi yang sangat sulit. Keinginanku untuk menjadi ibu bertabrakan dengan kewajiban yang dirasakan Raka terhadap ibunya. Dan Bu Kartini, dengan kekhawatirannya tentang uang bulanan, semakin memperumit semuanya. Aku hanya bisa memandang Raka dengan mata yang penuh harap. Mas, apapun yang terjadi, kita harus bisa menghadapi ini bersama. Aku hanya ingin kita berdua bisa merasakannya, menjadi orang tua. Namun, aku tahu, untuk mencapai itu, kami harus melewati banyak rintangan yang mungkin tidak mudah. Hari-hari terus berjalan, dan meskipun perasaan cemas dan ketegangan masih menghantui, aku berusaha untuk tetap tenang dan menjaga keseimbangan. Raka mulai menerima kenyataan bahwa kami akan memiliki anak. Dia mulai menunjukkan perhatian yang lebih kepada kehamilanku, memastikan aku merasa nyaman, dan mendukung setiap langkah yang aku ambil. Dia tidak lagi ragu-ragu. Meskipun aku tahu di dalam hatinya masih ada kekhawatiran tentang ibunya. Raka mulai berbicara dengan ibunya tentang kehamilanku. Dia meyakinkan ibunya bahwa meskipun ada perubahan dalam hidup kami bisa menghadapinya bersama-sama. Ibu, aku tahu ini mungkin bukan yang ibu harapkan, tapi aku ingin kita bisa bersama-sama melewati ini. Lila hamil, dan kami ingin membangun keluarga kami. Aku akan tetap memenuhi tanggung jawabku kepada ibu, tapi aku juga ingin ibu mendukung keputusan kami, kata Raka dengan tegas. Aku melihat ibunya hanya mengangguk tanpa mengatakan apa-apa, seolah tidak sepenuhnya menerima keputusan kami. Sikapnya masih dingin dan acuh, seperti biasanya. Sejak saat itu, hubungan antara aku dan Bu Kartini semakin renggang. Biasanya, kami masih bisa berbicara atau sekadar bercanda. Namun kali ini segalanya terasa berbeda. Jarak yang ada semakin terlihat, dan aku bisa merasakan adanya ketegangan di udara. Aku mencoba untuk tidak terlalu peduli, berusaha untuk tetap fokus pada kehamilanku dan menjalani kehidupan sehari-hari dengan sabar. Namun, ada saat-saat di mana aku merasa terasing. Bu Kartini semakin jarang berbicara denganku, bahkan saat aku menyapanya, dia hanya menjawab seadanya.
Setiap kali aku berusaha mengajaknya berbicara atau berdiskusi tentang apapun, dia hanya memberikan jawaban singkat, tanpa minat. Sikap acuhnya semakin memperburuk perasaanku. Aku tahu, mungkin ini adalah cara dia mengungkapkan ketidaksetujuannya, tetapi aku merasa semakin terpojok. Di sisi lain, Raka semakin menunjukkan perhatian yang besar padaku. Dia mulai lebih sering mengajakku bicara, menanyakan bagaimana perasaanku, dan selalu memastikan aku tidak merasa sendirian. Setiap kali aku merasa lelah atau mual, dia akan memelukku dan memberikan dukungan emosional. Aku merasa bersyukur karena Raka ada di sampingku, menjadi sosok yang selalu siap mendukung. Kehamilanku yang awalnya terasa penuh kekhawatiran kini menjadi lebih ringan berkat perhatian dan dukungan darinya. Suatu malam, saat kami berdua sedang duduk bersama di ruang tamu, Raka memegang tanganku dan menatapku dengan mata penuh kasih sayang. Lila, aku tahu ini bukan situasi yang mudah, tapi aku akan selalu ada untukmu. Aku yakin kita bisa melalui ini bersama. Jangan khawatir, aku akan selalu mendukungmu, katanya, suaranya penuh kehangatan. Aku tersenyum dan memeluknya. Terima kasih, Mas. Aku juga yakin kita bisa melalui semua ini bersama. Meskipun keadaan sulit, aku tahu kita akan menjadi keluarga yang kuat. Jawabku, mencoba menenangkan hatiku yang terkadang terisi ketidakpastian. Namun, meskipun Raka terus mendukungku, aku tetap merasa ada ruang kosong di antara aku dan Bu Kartini. Aku berusaha untuk tetap sabar dan mengerti bahwa mungkin ini adalah proses yang harus dilalui. Tetapi aku tak bisa menutupi rasa kecewa dan sedih yang muncul setiap kali aku merasa diabaikan. Terkadang, aku merasa seperti terperangkap di antara dua dunia. Satu dunia yang penuh dengan harapan dan kebahagiaan karena kehamilan ini, dan satu dunia lagi yang penuh ketegangan dan ketidakpastian karena sikap Bu Kartini yang semakin acuh. Aku tahu bahwa aku harus tegar dan kuat, tetapi tidak mudah untuk menahan perasaan yang semakin menggunung di dalam hatiku. Aku ingin Bu Kartini melihat kehamilanku bukan sebagai beban, tetapi sebagai sebuah anugerah. Aku ingin dia bisa merasakan kebahagiaan yang sama seperti yang aku rasakan, karena ini adalah awal dari kehidupan baru, kehidupan yang akan kami bangun bersama sebagai sebuah keluarga. Namun, sepertinya semua itu membutuhkan waktu. Meski begitu, aku tetap berusaha untuk tidak membiarkan ketegangan itu menghalangi kebahagiaanku. Aku masih punya Raka, dan itu sudah cukup bagiku. Selama dia ada di sampingku, aku merasa bahwa aku bisa menghadapi apapun. Kehamilan ini mungkin akan penuh tantangan, tetapi aku yakin, dengan dukungan Raka, aku bisa melalui semuanya. Malam itu, setelah kami selesai makan malam, aku pergi ke kamar dan duduk di tempat tidur, memikirkan semuanya. Dalam hati, aku berdoa agar suatu hari nanti Bu Kartini bisa menerima kehadiranku dan kehadiran anak kami. Aku tahu itu tidak akan mudah, tetapi aku tidak bisa menyerah begitu saja. Aku ingin ini menjadi perjalanan yang penuh cinta, bukan hanya untuk aku dan Raka, tetapi juga untuk Bu Kartini. Aku ingin dia bisa merasakan kebahagiaan kami dan menjadi bagian dari perjalanan hidup kami. Tapi untuk saat ini, aku akan tetap sabar dan tegar. Karena aku tahu bahwa aku tidak sendirian, aku punya Raka yang akan selalu mendukungku. Hari persalinanku akhirnya tiba, dan aku merasa campuran antara cemas, harap-harap cemas, dan kebahagiaan yang tak bisa kuungkapkan dengan kata-kata. Selama berhari-hari, tubuhku terasa semakin berat, dan setiap detik semakin mendekati momen itu. Raka, suamiku, tetap di sisiku, memberikan dukungan dan semangat. Dia sangat perhatian, selalu memastikan aku merasa nyaman meskipun aku merasa sangat lelah dan cemas menghadapi persalinan. Saat itu, di ruang rumah sakit, aku merasa ketegangan semakin mencekam. Namun, di saat yang sama, ada kehangatan yang terasa begitu mendalam. Ketika akhirnya, suara tangisan pertama bayi kami terdengar, hatiku seolah melompat keluar dari dada. Air mata kebahagiaan mengalir tanpa bisa kutahan. Itu adalah tangisan kecil putri kami yang baru lahir, Kalista. Aku menatapnya dengan rasa haru dan penuh cinta. Tangisan itu adalah tanda kehidupan baru, dan aku tahu bahwa ini adalah awal dari babak baru dalam hidup kami. Raka berada di sampingku,
matanya juga berkaca-kaca. Dia memelukku erat-erat dan berkata, "Kita berhasil, Lila. Kita punya anak perempuan yang cantik. Aku sangat bangga padamu." Aku hanya bisa tersenyum dan menggenggam tangannya dengan penuh rasa terima kasih. Aku tahu bahwa kami akan menjalani perjalanan yang lebih indah bersama sebagai keluarga. Setelah beberapa jam di rumah sakit, kami akhirnya pulang. Sesampainya di rumah, aku merasa cemas dengan apa yang akan terjadi. Meskipun aku tahu Raka telah berbicara dengan ibunya, aku tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa hubungan kami dengan ibu Raka, Bu Kartini, masih terasa tegang. Bu Kartini tidak mengungkapkan perasaannya secara langsung, tetapi aku bisa merasakan bahwa dia belum sepenuhnya menerima kehadiran Kalista. Sikapnya masih dingin, meskipun dia berusaha untuk tidak menunjukkan ketidaksukaannya secara terbuka. Setiap kali Bu Kartini melihat Kalista, matanya menunjukkan raut yang sulit untuk kuartikan. Dia belum benar-benar bisa menerima kenyataan bahwa Raka, anak satu-satunya, kini memiliki keluarga sendiri. Ada rasa cemas dan kesedihan yang tersembunyi di balik sikap dinginnya. Meskipun dia mencoba untuk bersikap biasa. Aku merasa ada jurang yang masih ada di antara kami. Dan aku tahu bahwa waktu akan sangat menentukan bagaimana hubungan ini akan berkembang. Namun, meskipun Bu Kartini belum sepenuhnya bisa menerima, Raka terus menjalankan kewajibannya sebagai seorang anak. Dia tetap memenuhi kebutuhan ibu dengan penuh tanggung jawab, tanpa menunjukkan rasa kecewa atau kesal terhadap sikap ibunya. Dia tetap memberikan perhatian dan kasih sayang, berharap bahwa pada akhirnya ibunya akan memahami dan menerima kehadiran Kalista. Aku tahu, di balik segala kesulitan ini, Raka tetap berusaha untuk menjaga hubungan dengan ibunya dan tetap menjadi suami yang baik untukku. Minggu demi minggu berlalu, dan aku mulai merasakan perubahan kecil. Bu Kartini mulai melunak. Terkadang, aku melihatnya menatap Kalista dengan tatapan lembut, meskipun dia tidak banyak berbicara. Kadang dia duduk di dekat kami, dan ketika Kalista tidur di pelukanku, Bu Kartini ikut mengelus kepalanya dengan lembut. Meskipun dia belum sepenuhnya bisa menerima, aku merasa ada sedikit harapan di dalam hatinya untuk menerima cucunya. Suatu hari, ketika Kalista baru berusia beberapa minggu, Bu Kartini tiba-tiba datang menghampiriku sambil membawa sebuah bantal kecil yang dihiasi dengan bordiran cantik. "Ini untuk Kalista," katanya dengan suara yang lebih lembut dari biasanya. Aku terkejut, tapi rasa haru langsung mengisi dadaku. Ternyata, perlahan-lahan, Ibu Raka mulai menerima kehadiran cucunya. Meskipun dia tidak mengungkapkannya dengan kata-kata, aku bisa merasakan bahwa hatinya mulai terbuka. Aku melihat Raka tersenyum melihat sikap ibunya yang mulai melunak. Dia datang mendekat, memeluk ibunya dan berkata, "Terima kasih, Bu. Kalista pasti senang sekali dengan bantal ini." Bu Kartini hanya tersenyum tipis, dan aku tahu bahwa meskipun dia belum bisa mengungkapkan perasaannya sepenuhnya, dia mulai menerima kami sebagai keluarga. Seiring berjalannya waktu, suasana di rumah kami mulai berubah. Kehadiran Kalista yang lucu dan penuh keceriaan membawa kecerahan baru. Meskipun masih ada sedikit ketegangan yang kadang-kadang muncul, terutama antara aku dan Bu Kartini, aku merasa lebih tenang dan bersyukur. Aku tahu, ini adalah awal yang baru untuk kami semua. Kami akan menghadapi segala tantangan bersama, dan yang terpenting, kami memiliki satu sama lain. Akhirnya, kehidupan kami mulai lebih harmonis. Aku, Raka, Bu Kartini, dan Kalista, kami mulai merasakan kebahagiaan bersama. Hari-hari terasa lebih penuh dengan tawa, meskipun masih ada momen-momen penuh ketegangan. Namun, aku percaya bahwa selama kami bisa tetap bersatu sebagai keluarga, kami akan bisa melalui semuanya. Kami belajar untuk saling mengerti dan menerima, meskipun tidak selalu mudah. Kalista tumbuh dengan sehat, ceria, dan penuh semangat. Setiap senyumannya membawa kebahagiaan bagi kami semua. Suatu hari, ketika kami sedang berkumpul bersama di ruang tamu, Bu Kartini melihat Kalista tertawa riang di pelukan Raka. Dia tersenyum dengan tulus, dan untuk pertama kalinya, aku merasa bahwa dia benar-benar menerima cucunya. Kalista telah membawa perubahan yang besar dalam hidup kami, dan kami semua bersyukur atas kehadirannya.
Meskipun perjalanan kami tidak mudah, aku tahu bahwa kami telah melewati banyak hal bersama. Aku berharap, dengan waktu, hubungan kami akan semakin kuat, dan kami akan semakin memahami satu sama lain. Untuk saat ini, yang terpenting adalah kebahagiaan keluarga kami. Aku, Raka, Bu Kartini, dan yang terpenting, Kalista. Kami adalah keluarga, dan itu yang membuat kami merasa lengkap.